Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Paradigma dan Etika Lingkungan Hidup, Ruang Lingkup, Prinsip Paradigma Etika Lingkungan Hidup, Kearifan dalam Menjaga Lingkungan. Pengertian paradigma adalah pandangan dasar yang dianut oleh para ahli pada kurun waktu tertentu yang diakui kebenarannya dan didukung oleh sebagian besar komunitas serta berpengaruh terhadap perkembangan ilmu dan kehidupan. 2. Etika merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. 3. Etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral dan upaya untuk mengendalikan alam agar tetap berada pada batas kelestarian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzina yadhkurunallahi qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaannya langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Imran. Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam meskipun dalam jihad fisabilillah, kaum muslimin tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan dan keperluan yang jelas. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Penerapan etika lingkungan hidup. Sikap ramah terhadap lingkungan hidup harus bisa menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membudayakan sikap tersebut antara lain melalui 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan A. Menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah. B. Setiap orang tua memberi tanggung jawab kepada anak-anak secara rutin untuk merawatnya dan menyiram dan memberikan pupuk. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan seperti A. Pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup, B. Pengelolaan sampah, C. Penanaman pohon, D. Penyuluhan kepada siswa, E. Kegiatan piket dan Jumat bersih. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui A. Membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah, B. Kesiagaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik, C. Melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. Jenis-jenis etika. Etika lingkungan dapat dikategorikan ke dalam etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Yang pertama ada etika pelestarian adalah etika yang menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia, sedangkan etika pemeliharaan dimaksudkan untuk mendukung usaha pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk hidup. Etika lingkungan
dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu etika lingkungan dangkal atau shallow environmental ethics, yaitu etika lingkungan dangkal merupakan pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan fungsi lingkungan sebagai sarana penyelenggaraan kepentingan manusia. Yang kedua yaitu ada etika lingkungan dalam deep environmental ethics. Dalam pandangan etika ini, alam sesungguhnya memiliki fungsi kehidupan patut dihargai dan diperlakukan secara yang baik karena alam disadari sebagai penopang kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Untuk itu manusia dipanggil untuk memelihara alam demi kepentingan bersama, kepentingan manusia dan kepentingan alam itu sendiri. Jenis-jenis etika lingkungan dalam. 1. Etika New Utilitarisme. Etika ini merupakan pengembangan etika utilitarisme Jeremy Bentham yang dipelopori PT Singer yang menekankan kebaikan untuk semua sehingga kebaikan etika lingkungan ditujukan untuk seluruh makhluk. 2. Etika zoosentrisme. Etika ini menekankan perjuangan hak-hak binatang, pembebasan binatang dengan tokoh Charles Bridges. Menurut etika ini, binatang memiliki hak menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah dari penderitaan dan menjadikan rasa senang atau penderitaan binatang sebagai salah satu standar moral. 3. Etika biosentrisme. Etika ini menekankan kehidupan standar moral dengan salah satu tokohnya adalah Kenneth Goodpaster. Hal yang dijadikan tujuan bukanlah rasa senang atau menderita, tetapi kemampuan atau kepentingan untuk hidup. Dengan menjadikan kepentingan untuk hidup sebagai standar moral, maka yang dihargai secara moral bukan hanya manusia dan hewan, melainkan seluruh makhluk hidup yang ada. 4. Etika ekosentrisme menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Setiap individu memiliki keterkaitan satu sama lain secara mutual dan memandang bumi sebagai suatu pabrik terintegrasi berisi organisme yang saling membutuhkan, saling menopang, dan saling memerlukan. Kematian dan kehidupan haruslah diterima secara seimbang. Hukum alam memungkinkan makhluk saling memangsa di antara semua spesies. Ini menjadi alasan mengapa manusia boleh memakan unsur-unsur yang ada di alam, seperti binatang maupun tumbuhan. Menurut salah satu tokoh John Bacon, etika ekosentrisme mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. 5. Hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak dapat memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban. Mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam ini, maka mereka juga mempunyai hak untuk hidup. Hak itu harus dihormati berdasar prinsip nilai intrinsik yang menyatakan bahwa setiap entitas sebagai anggota komunitas bumi bernilai. Dengan demikian, pembabatan hutan secara tidak proporsional dan penggunaan binatang sebagai objek eksperimen tidak dapat dibenarkan. Berikut adalah hal-hal yang ditekankan dalam etika lingkungan. Yang pertama, menekankan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Yang kedua, prihatin akan perasaan semua makhluk hidup dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Yang ketiga, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk. Yang keempat, alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Yang kelima, pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. Yang keenam, menghargai dan memelihara tata alam. Yang ketujuh, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem. Prinsip-prinsip etika lingkungan hidup menurut
Kiraf ada 9 prinsip dalam etika lingkungan hidup, yaitu yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta dan seluruhnya. Yang kedua, ada prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individu, melainkan juga kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan isinya. Yang ketiga yaitu prinsip solidaritas, yaitu prinsip yang membangkitkan rasa solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Yang keempat ada prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip satu arah menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan, tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk alam. Yang kelima yaitu prinsip no harm, yaitu tidak merugikan atau merusak karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu. Yang keenam yaitu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Ini berarti pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi dan pemuas kepentingan kehidupan manusia. Yang ketujuh yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan ikut menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari. 8. Prinsip demokrasi. Prinsip ini didasari terhadap berbagai jenis perbedaan keanekaragaman, sehingga prinsip ini terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan di dalam menentukan baik buruknya, rusak tidaknya suatu sumber daya alam. 9. Prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut untuk mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan yang terkait dengan sumber daya alam. Macam-macam paradigma. Satu paradigma antroposentrisme merupakan kerusakan atau krisis lingkungan yang terus-menerus terjadi selama ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesalahan cara pandang. Paradigma yang mengacu pada etika antroposentrisme. Paradigma ini bersifat instrumentalistik dan egoistis. 2. Paradigma biosentrisme berpendapat bahwa tidak benar apabila hanya manusia yang mempunyai nilai, akan tetapi alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri yang tidak terlepas dari kepentingan manusia. Pendukung paradigma biosentrisme lainnya adalah Paul Tyler. Ia berpendapat bahwa biosentrisme didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. A. Keyakinan bahwa manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan di bumi dalam arti yang sama, dalam kerangka yang sama di mana makhluk hidup yang lain juga anggota komunitas yang sama. B. Keyakinan spesies manusia bersama-sama dengan semua spesies lainnya. C. Keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk hidup lain. 3. Paradigma ekosentrisme merupakan paradigma yang menentang cara pandang yang dikembangkan oleh antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika pada komunitas manusia. Ekosentrisme seringkali disebut sebagai kelanjutan biosentrisme karena keduanya memiliki kesamaan dasar pandangan. Terdapat dua hal yang mendasar dalam deep ekologi, yaitu A. Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. B. Etika lingkungan hidup dirancang sebagai sebuah etika praktis, berupa sebuah gerakan yang diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.